Kita semua tahu yang namanya anak yatim orang yang ayahnya meninggal. Kalau yang piatu, ya emaknya meninggal. Yatim piatu, ayahnya meninggal, emaknya meninggal. Yang namanya anak yatim kita wajib melindungi. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Punten, yang namanya anak yatim sudah tidak punya orang tua. Kita wajib merawatnya. Makanya kalau ada di sebuah kampung, di sebuah RW, ada anak yatim yang terlantar, yang dosa orang sekampung, yang dosa orang se-RW. Ini kewajiban kita untuk menjaga mereka, merawat, memelihara mereka dengan berbagai cara. Alhamdulillah saya perhatikan di sekian banyak RT, perkampungan, dikoordinir di majelis taklim. Kita sekolahkan anak-anak yatim kita dari SD sampai SMA. Itu kewajiban kita. Karena kalau ada anak yatim yang terlantar, yang terbengkalai, yang dosa bukan hanya satu orang, tapi semua orang sekampung. Makanya Allah berfirman dalam ayat ini, orang yang mendustakan agama yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kita punya anak yatim, kita rawat, kita pelihara, kita sekolahkan. Kita kasih makan, dikasih tempat tinggal. Maaf, yang disebut dengan menghardik yang bagaimana? Ini anak tidak berbuat salah, ini anak berbuat manis, ini anak baik, sekolahnya rajin, ibadahnya rajin, dimaki-maki, diomelin, dipukulin. Ini yang menghardik. Koma. Seandainya anak yatim tadi nakal, gak mau sekolah, misalnya tidak mau sholat, suruh diajak ngomong benar juga tidak mau, kita marahin, ini bukan menghardik tapi mendidik. Sama mau anak kita, anak kandung, anak saudara, anak tetangga, yang dalam tanggung jawab kita tanggung jawab mendidik, mengarahkan mereka. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. An-Nisa 9. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak turunan yang lemah, harus yang kuat, termasuk anak yatim yang kita rawat. Nah, banyak kita melihat, menyaksikan di medsos, Masya Allah, orang punya yayasan, banyak yang nyumbang. Ternyata sumbangan kebanyakan dipakai, dimanfaatkan oleh pemilik yayasan. Anak yatimnya terlantar, makan juga mereka sekedarnya, tempat tinggal Masya Allah, pelayanan juga jauh panggang dari api. Ini nyata, tapi maaf dalam tanda kutip, saya tahu tidak semuanya, hanya sebagian. Inilah yang disebut menghardik anak yatim. Alasan mereka mendidik, mengarahkan, tapi sebetulnya karena dia punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan. Ini yayasan milik saya berhak semenang-menang memperlakukan mereka. Itu yang disebut menghardik. Tapi kalau kita mengarahkan, mendidik, membina mereka, itu kewajiban kita. Dan sumbangan dari orang harusnya, bolehkah kita pemilik yayasan yang ngelola anak-anak yatim makan? Boleh. Tapi Anda lihat bagaimana Al-Quran berbicara. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kamu orang kaya ngurus yatim, tahan diri, jangan sedikit pun makan harta mereka. Tapi kalau kamu orang miskin, boleh ikut makan sekedarnya. Begitu kata Allah. Dan orang yang makan hak anak yatim, sumbangan dari mana-mana yang diperuntukkan anak yatim, dimakan oleh pengelolanya, dimakan oleh pengurusnya. Kalau ikut makan tidak masalah kata ayat tadi. Tapi kalau banyakkan dia yang makan, Allah berfirman, fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka makan api neraka jahanam. Di perut mereka adalah neraka sa'ir, masuknya tuh.